Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat sore, Bapak Ibu. Semangatnya tetap semangat pagi ya. Berjumpa kembali dengan kami, khususnya saya di sini Fatwa Syarifah, selaku moderator pada kesempatan kali ini, membersamai Bapak Ibu hebat yang masih bertahan dan terus bersemangat, gitu ya, untuk mendalami teknologi VR ini. Baik Bapak Ibu, agenda kali ini Bapak Ibu akan bersama Ibu Lilis untuk review ya. Jadwalnya itu review. Jadi Bapak Ibu sudah mempersiapkan proyek yang sederhana, yang sesuai dengan pembelajaran di masing-masing sekolah. Nah, untuk sekarang bisa direview dulu nih, gitu ya. Sama-sama kita review di sini. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda itu saya langsung saja serahkan kepada Ibu Lilis. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Ibu. Baik, hatur nuhun Bu Fatwa. Sebelumnya sebelum mengucapkan salam, saya mau mengabsen teman-teman kita yang sudah bersusah payah mengumpulkan tugasnya Iya, hari ini. terbaik. Jadi ya, the best. Mudah-mudahan hadir ya. Coba saya panggil dulu dari wilayah 1 itu ada Bu Intan. Hadir, apakah Bu Intan ada di sini? Bu Intan ya? Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih sudah hadir Bu Intan. Kemudian ada Pak Dwi Santoso hadir juga hari ini. Pak Dwi Santoso? Belum kali ya, mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian yang ketiga ada Adida Kusuma Putri. Adida Kusuma Putri ada? Iya, sepertinya belum hadir juga. Adik, latihan sana adik. Ya, kemudian ada Bapak Dwi Handoko. Adakah Bapak Dwi Handoko di sini? Sepertinya belum hadir juga. Baik, kemudian selanjutnya ada ini wilayah 1 lumayan, alhamdulillah ya, beberapa mengumpulkan. Ada siapa ini ya dari SMP Hikmah Teladan? Ada Ibu Mei Kostaman. Ada Ibu Mei? Sepertinya belum ada juga ya. Itu Bapak lagi OTW, Bu. Hah? Bapak Mei lagi OTW Oh, itu masuk Bapak. ke... Oh iya, maaf Bapak Mei. Ada Bapak Mei hadir? Belum. Ada mungkin ya, atau di daftar pesan. Bapak Mei sepertinya belum hadir. Kemudian ada wilayah ini. Ada Pak Wawang. Pak Wawang ini Bapak atau Ibu? Ibu. Oh Ibu, Bu Wawang, terima kasih. Kemudian Bu Lia Laila Sarah, ini sepertinya saya kenal, apakah ada di sini? Belum ada juga, baik. Hadir Bu. Oh hadir, Bu Lia. Siap Bu Lia, terima kasih Bu Lia. Kemudian ada lagi, ini alhamdulillah lumayan banyak yang benar-benar saya nggak salah baca. Ini ada Bu Rani wilayah 3 ya. Bu Rani wilayah 3, berikutnya ada dari Kabupaten Bogor, Pak Aden Hafiz, apakah ada? Ya, mudah-mudahan nanti beliau bisa menyusul ya. Kemudian ada Pak Jumadi, ada juga setelah Pak Jumadi ada Pak Abdul Rahman. Ada Pak Abdul Rahman di sini? Ya, itu kurang lebih teman-teman kita yang berasal dari wilayah 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami apresiasi sekali Bapak Ibu
sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu, meskipun terseok-seok dan harus bertabrakan dengan tugas-tugas kita di sekolah, tapi kami cukup mengapresiasi sekali Bapak Ibu masih tetap menyelesaikan sampai dengan akhir. Karena di awal ketika kita mendaftar, dalam isian pendaftaran itu kita diminta untuk konsekuen menyelesaikan tugas ini sampai dengan akhir. Dan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang hebat karena berhasil menyelesaikan tugasnya sampai dengan hari ini. Akan tetapi Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain yang juga hadir di sini, karena ada beberapa dari wilayah 2, 3, dan 4 juga japri ke saya menanyakan, Bu Lis, saya masih terkendala, masih belum bisa menyelesaikan kalau harus besok. Saya kemudian menyampaikan mereka tetap mengikuti kegiatan hari ini, tapi tugas yang diberikan tetap harus dikumpulkan. Jadi mungkin bisa besok menyusul, karena kita kan masih ada jeda waktu ya. Selama nanti kita praktek di sekolah masing-masing, mungkin nanti sekaligus kita praktek di kelasnya masing-masing, bisa sambil mengumpulkan storyboard dan rancangan scene-nya. Baik Bapak Ibu, Kita sebelumnya tepuk hebat izinkan. dulu boleh nggak, Bu? Oh boleh, silakan Bu Fatwa. Oke, Silakan. karena tadi sudah di Oke. absen, banyak banget Iya. ibu bapak hebat yang sudah mengumpulkan tepat waktu gitu ya. Saya mau kasih tepuk hebat. Tepuk hebat seperti ini ya. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke. Baik, bareng-bareng Bu Fatwa, silakan dipimpin Boleh. tepuk hebatnya. Boleh ya, kita Ya. bareng-bareng tepuk hebat ya untuk Bapak Ibu yang hebat. Tepuk hebat, 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 Hebat. hebat. Masya Allah, terima kasih Bu Fatwa. Baik ya Bapak Ibu, karena kita hanya punya waktu 1 jam ke depan, dan ini teman-teman yang dari wilayah 1 itu cukup banyak tugas yang harus direview. Mudah-mudahan semuanya kebagian sampai 1 jam ke depan ya. Mbak Masita, kita kembali ke room di pukul berapa? Ada Mbak Masita nggak di sini? Iya, Ibu. Ya. Untuk kembali ke room mungkin bisa dibantu di pukul 17.35 ya, Bu ya. Oke, 17.35 ya, berarti masih ada kurang lebih 45 menit ke depan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya review tugas Bapak Ibu satu persatu. Yang pertama ini ada tugas yang diberikan oleh Ibu Intan Permatasari. Ibu Intan sudah ada di sini ya? Bu Intan Permatasari dari SMK Negeri 1 Haurwangi Cianjur, Jawa Barat. Ibu, rencana storyboardnya akan ini saya tampil dengan 2 akun ya Bapak Ibu ya, izin karena yang satunya akan saya pakai untuk membuka scene Bapak Ibu. Sambil mungkin saya membuka storyboardnya dari sini, saya juga buka scene-nya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bu. Saya buka dulu storyboardnya Bu Intan. Sebentar, saya copy link kelasnya. Bu Intan, ini tentang apa Bu Intan? Karena saya belum lihat semua. Kalau untuk storyboardnya saya belum lihat Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk tampilan scene-nya, alhamdulillah sudah saya lihat semua satu-satu. Oh iya, Bu Intan, ini. Halo Bu Intan. iya, iya Bu. Ya itu Ya. jadi tentang pelaku wirausaha, peluang usaha Bu. Oke. Oh Materinya. ya, berarti tadi saya sempat lihat ya, baik. Iya. Bentar ya. Bu Intan, di storyboard ini pemicu masalahnya adalah tentang peserta didik di sebuah kota yang banyak melakukan aktivitas usaha di tempat tersebut. Kemudian playernya itu ingin melihat peluang usaha apa saja yang cocok untuk dijadikan usaha. Maka player diarahkan menuju shopping center terdekat. Baik, saya akan coba buka scene-nya Bu Intan. Bu Intan, judulnya apa ya Bu Intan ya? Judulnya peluang usaha Bu. Ya, peluang usaha.
Sebentar ya, saya coba join. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu dipersiapkan untuk review, mungkin adakah yang mau sedikit curhatan Oh, boleh. bagaimana Sambil saya pembuatannya? menunggu ya. Begitu ya. Boleh. Boleh angkat tangan ya. Oke, Pak Aji Arya MS MPHT ya. Boleh, Pak. Ya Bu, saya kan kemarin ya baru bikin VR-nya. Dulu cuma nyoba-nyoba, jadi belum dibuat lebih rinci dan serius. Kemarin dibuat lebih serius. Harapan saya tadinya pengen ada pre-test sama post-test ceritanya. Tapi ternyata agak repot, jadi saya bikin cuma tes akhirnya aja. Tapi ternyata kuisnya itu nggak muncul. Padahal saya udah bikin kuis 5 pertanyaan. Waktu saya view pakai HP itu nggak muncul tombol kuisnya. Saya coba ke bawah, yang waktu itu kan diarahkan ke lantai itu, nggak ada juga titik tiganya. Jadi saya masih bingung mau munculkannya gimana. Kalau waktu itu masih ada. Tapi nggak ada ya, kemarin tuh nggak ada. Jadi sekali nggak ada gitu. Ini mungkin minta masukannya. Kalau saya ada tahapan yang kelupaan atau gimana. Gitu aja Bu Fatwa, nuhun. Ya, baik. Untuk terkait kuis di Media Lab, itu pastikan Bapak Ibu membuat kelas, gitu ya. Itu pertama pastikan membuat kelas, lalu juga pastikan isi nilai di kuisnya dengan nilai keseluruhan total 100, begitu. Dan untuk kuis juga mungkin ini Bapak pakai viewer Bapak sendiri gitu ya di handphone. Nah, mungkin nanti kita coba viewer dengan kita ya, karena istilahnya begini, Bapak pembuat, tapi Bapak yang mengisi kuis gitu ya. Nah, mungkin boleh di review, sesi review ini kita yang mereview, kita lihat sampai kuisnya terlihat tidak, begitu ya Bapak. Jadi kami yang akan melihat, mereview sampai tugasnya karena Bapak sebagai kreator saat ini. Gitu ya. Oke, ini sudah muncul. Baik, kita lihat bersama, kita review bersama ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mudah-mudahan ini jelas ya karena yang satu ini saya buka lewat handphone. Oke, sebentar. Bu Intan, betul ini ya dasar-dasar manajemen? Baik Bu Intan, ini scene-nya Bu Intan, kita lihat bersama teman-teman. Ini adalah scene yang dibuat oleh Bu Intan Permatasari. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Ya, Bu. baik. Saya tadi melihatnya di sekolah punya Bu Intan. Ya Ibu, maaf, masih banyak kekurangan. Iya, nggak apa-apa nanti kita bareng-bareng di sini sharing ya. Baik, yang pertama di sini kita sudah bisa masuk ini. Kalau di handphone udah masuk. Nah, ini Bu Intan ceritanya ada di tengah kota ya. Standpoint berjalan, kemudian di depan sana juga ada standpoint lagi. Kita coba maju ke depan. Baik. Oke, di sebelah sini ada pop-up info. Ada info apa di situ? Silakan menemui Pak Tanuwijaya, wirausaha yang sukses di bidang kuliner. Baik, kita temui lagi di sebelah sini. Ada standpoint lagi. Oke, di sini ada pop-up info.
Silahkan dengarkan informasi yang disampaikan. Di sini ada informasi suara Ibu ya? Iya, Bu. Betul. Maaf, sebentar. Oke, di saya belum terlalu kedengeran. Mungkin nanti ya, saya arahkan dulu ke belakang. Boleh saya tahu karena ini belum terdengar di saya, itu infonya tentang apa, Ibu? Infonya tentang dia memperkenalkan seorang wirausaha. Beliau itu latar belakang jadi wirausaha karena ingin membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu sih. Oh, baik. Oke. Oke, ini mungkin nanti ini akan saya berikan review ya. Ada beberapa catatan yang harus sedikit diperbaiki. Ini apa ya? Kelihatankah di situ? Silakan simak video pembuatan. Pembuatan apa ini, Ibu? Minuman. Oh, pembuatan minuman. Baik, ini ada YouTube ya, ada video YouTube. Baik. Kita lanjutkan. Ada info apa lagi di belakang? Oh, di sini sepertinya ada info lagi ya. Apa ini? Ya. Boleh saya tahu supaya kita mungkin nanti kan berganti dengan teman. Ini isinya tentang apa, Ibu? Iya, jadi isinya itu pelayan ini menjelaskan kenapa konsumen ini memilih minuman di sini begitu karena minuman ini rasanya segar gitu. Baik. Ya, jadi alasan mengapa konsumen suka dengan minuman. Baik. Ini memang kosong, belum sempat terisi atau bagaimana, Ibu? Sudah, Bu. Nah, itu yang saya tanyakan kemarin. Jadi saya sudah mengisi soalnya dan jawaban. Berikut juga KKM ya, kriteria ketuntasan minimalnya, dan ini nilainya, poin-poin nilainya gitu. Tapi tetap tidak bisa terbuka gitu. Baik. Ibu. Bu Intan, kita review bersama ya, Bu Intan ya. Terima kasih sudah membuat scene yang alhamdulillah kita baru belajar, tidak bertemu tatap muka dan hanya belajar lewat layar saja, tapi Bu Intan sudah bisa menyajikan scene sederhana. Mungkin catatannya untuk saya, tapi sebelum saya komentari, pada saat pelatihan, pada saat penempatan standpoint itu, apakah disampaikan aturan penempatan standpoint sebelumnya? Sampaikan ya, saya lupa lagi, Bu. Lupa ya? Ya. Karena kadang mungkin saya nggak konsen nyimaknya. Baik, berarti saat itu mungkin disampaikan ya sama teman-teman, cuma mungkin Bu Intan lupa. Coba saya review kembali. Bu Intan pada saat menempatkan standpoint itu, patokan Bu Intan apa? Patokannya apa ya? Jadi supaya bisa terlihat ya patokannya. Itu jadi supaya bisa lanjut ke sasaran yang dituju gitu. Oh, jadi tidak ada patokan tinggi standpoint? Enggak. Jadi apa? Yang penting terlihat gitu. Terlihat sama titiknya. Mohon, Bu Intan mungkin kita bisa sharing bersama ya. Dari scene yang tadi Bu Intan buat, alhamdulillah itu sudah merupakan progres yang cukup bagus. Tapi mungkin sebagai catatannya, yang pertama adalah penempatan standpoint. Bu Intan tadi di awal standpointnya tinggi banget. Ya, kemudian juga tapi sempat belajar kan ya, ada menu Ctrl D untuk menduplikat posisi standpoint. Ingat itu, disampaikan tidak sama pematerinya saat itu?
Atau Ada mungkin mungkin ya, udah cuma lupa sayanya gitu. kurang nyimak. Ya, jadi mungkin sekalian ya Bu Intan ya, saya sampaikan Ya. supaya tetap sama tingginya di awal, Bu Intan nanti tinggal pakai Ctrl D saja, jadi Oh ya, diduplikat berkali-kali. Jadi tingginya tidak baik. akan naik turun. Kalau tadi yang punya Bu Intan tuh ada yang melayang di atas, lebih tinggi dari orangnya, jadi lihatnya harus ke atas, gitu ya. Oh Nah, iya iya. kalau bisa patokan Bu Intan adalah bahu playernya. Jadi bahu atau kepala playernya. Jadi nggak terlalu Oh iya. ngedongak begini. Itu kalau saya tampilannya lewat handphone, ya pakai mode non gyro nggak masalah. Tapi nanti kalau pakai Oh, kacamata VR pasti oh begini. begitu ya. Iya, kalau terlalu rendah juga begini. Jadi disamakan dengan tinggi playernya Tinggi itu. playernya. Nah, supaya rata pakai tadi menu Ctrl D diletakkannya biar rata Oh gitu. iya. Itu satu ya, Ya. tentang penempatan standpoint. Kemudian tadi ada standpoint juga yang jaraknya terlalu jauh. Oh iya. Jaraknya terlalu jauh jadi nggak kelihatan. Kalau saya sendiri mungkin, apalagi kalau menggunakan kacamata VR, pasti kita nyari-nyari di mana ya, itu jaraknya terlalu jauh dan penempatannya nggak fungsional. Jadi kan track kita untuk berjalan di dalam scene ya, pop-up info di sekitar atau mau meletakkan video di sekitar situ, maka letak standpoint-nya nggak boleh jauh-jauh. Kayak tadi tuh video Yang apa? standpoint yang Ya, ke berapa ya, Bu? yang di tengah-tengah yang ada YouTube, itu kan standpoint-nya sebelah kanan atas. Oh iya iya, yang ada Iya. YouTube ya, berarti untuk melihat ke YouTube ya. Nah, kalau orangnya nggak mau jalannya ke sana terus. Tapi karena Oh saya iya. melihat, jadi saya, dan itu jaraknya nggak bisa dideketin. Makanya tadi saya bilang, itu apa ya? Karena kalau standpoint-nya diletakkan lebih dengan itu kan jadi kelihatan. Tapi kalau standpoint-nya di kanan, ini di sebelah kiri pojok sana. Jadi itu nggak terlihat gitu. Kalau untuk yang sudah terbiasa, mungkin itu akan ya biasa saja. Tapi untuk anak-anak mungkin tampilannya bisa lebih smooth lagi, penempatannya lebih tadi ya, lebih presisi biar anak-anak melihatnya juga nggak terlalu susah dari kanan ke kiri. Kan kita nggak tahu anak-anak itu udah sampai mana. Kalau sudah di dalam menggunakan VR itu kan kita nggak tahu posisinya sedang ada di mana, nak, kan anak juga kadang nggak menjelaskan. Tapi kalau kita menempatkan standpoint dan pop-up infonya tepat, insya Allah tanpa bimbingan kita mereka juga bisa explore sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga berkaitan dengan materi ya. Kalau untuk berkaitan materi mungkin saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu bukan bidang saya. Bu Intan dari SMK ya? Iya. Oh iya. Bu Intan dari SMK, tapi mudah-mudahan semakin terus berlatih, pilihan tampilan materinya ke depannya akan semakin baik. Dan Bu Intan nggak boleh putus asa. Sama posisinya seperti saya dulu. Saya pertama kali membuat scene juga sama, gagal lagi, terus berpikir gini, aku tuh mau nampilin scene yang kayak apa ya? Kok kayaknya nggak punya ide gitu. Mau disinkronkan dengan pembelajaranku tuh sepertinya susah, tapi nanti setelah kita terbiasa, kita jadi lebih mudah gitu, lebih mudah dan scene-scene yang dihasilkan pun jadi lebih baik ke depannya. Itu catatan buat Bu Intan ya, tapi alhamdulillah itu sudah progres yang cukup bagus ya. Iya, Terima baik, kasih ya Bu Ibu. Intan ya, karena kita harus berbagi sama yang lain, jadi saya harus membuka scene yang lain juga. Begitu Bu Intan ya. Terima Ibu kasih Bu izin Intan. bertanya Ya, dulu silakan. yang Ada yang mau bertanya? Iya. tadi yang catatan yang pertama yang si standpoint-nya itu harus sebahu ya. Jadi kita yang mengatur sendiri atau ada yang di properties. Nah, itu saya belum ngerti nih yang di properties itu yang resolusi apa ya? Yang Ya, Bu Intan, penempatan standpoint itu kita yang atur. Kalau kita yang posisi kan dia tuh biasa samakan dengan posisi bahu atau tengkuknya player. Gitu. Oh iya, jadi biar pas di pandangan mata kita gitu. Nanti untuk perpindahan standpoint-nya Bu Intan bisa copy yang tadi. Oh iya ya. Kontrol D saja. Jadi
yang di properti. Oh, enggak harus itu juga. Kemudian ini permasalahan peletakan tadi ya, saya sarankan bahwa itu terlalu jauh. Kalau saya pribadi karena saya mengajarnya kelas bawah ya, kalau kelas atas sih mungkin nggak masalah. Karena saya mengajarnya tingkat dasar, itu biasanya kan ada grid ya, Bu Intan tahu ya, menampilkan menu grid di scene-nya tahu. Pada saat menyusun itu tahu menggunakan Yang apa? menampilkan. Ya, jadi kita tuh ada kotak-kotak di mana kita bisa menempatkan standpoint supaya jaraknya itu teratur. Ya, itu Bu Intan bisa pakai Ctrl G. Nanti di layarnya itu kelihatan, kelihatan kotak-kotak. Jadi Bu Intan nanti bisa meletakkan standpoint-nya itu biar nggak terlalu jauh, mungkin 7 kotak atau kalau saya karena anak SD jadi saya meletakkannya 5 kotak gitu. Tapi maksimal 10 kotak sih. 10 kotak kalau buat saya kejauhan. Tiap orang beda-beda ya. Tapi minimal kalau tadi di sini Bu Intan itu ada yang jauh sekali. Jadi tidak terbaca. Kalau yang belum terbiasa menggunakan VR pasti bingung. Ini habis ini jalan kemana karena nggak kelihatan di mana standpoint-nya terlalu jauh. Begitu Bu Intan ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya, sami-sami Bu Intan, terima kasih juga. Saya lanjut ya, semangat ya Bu Intan ya, diperbaiki lagi ke depannya. Baik, saya lanjut lagi. Ini yang kedua ada siapa ya? Mudah-mudahan sudah ada di sini ya. Ada Pak Dwi Santoso dari SMP Hikmah Teladan, Jawa Barat. Apakah ada Pak Dwi di sini? Halo Pak Dwi. Sepertinya belum ada ya. Pak Dwi tidak ada, saya lanjut ya. Pak Dwi tidak ada, kemudian berikutnya ada Ibu Adinda Kusuma Putri dari SD Darut Tauhid. Apakah ada? Ada, Bu. Oh, ada, baik. Izin saya review ya. Iya, Bu, mangga. Mohon maaf, ini agak lama. Baik, sebentar. Adinda. Ngajar kelas berapa, Bu Adinda? Untuk sekarang kelas 4 SD, Bu. Kelas 4 SD ya. Ini tentang apa Bu Adinda materinya? Sebentar, saya lihat. Budaya. Budaya apa tepatnya? Sebentar, saya buka storyboardnya. Bu Adinda menyajikan tentang apa ini? Pemicu masalah. Peserta didik ingin mengunjungi Pantai Kuta. Iya. Ya, player ingin melihat keindahan Pantai Kuta. Baik. Kemudian di sana melihat penari begitu ya? Ada Betul. penari. Ya, baik. Coba saya buka ya. Tahun ini kelas 4. Tahun sebelumnya di kelas atas atau di kelas bawah, Bu? Sama di kelas 4, Bu. Oh, sama di kelas 4 juga. Betul. Bu Adinda selama mengerjakan scene-nya ada kendala kah? Kadang suka salah saat zoom in, zoom out kayak gitu, Bu. Sama juga penempatan tadi standpoint itu masih suka direvisi terus. Karena kurang sesuai gitu ya sama saat di viewer sama saat pengeditan itu kayaknya susah untuk sesuai dengan keinginan begitu, Bu. Iya. Nanti kita lihat bersama ya. Baik, ini punya Bu Adinda. Betul, Bu. Ya. Baik, saya lihat terlebih dahulu. Stop dulu. Oke, Bu Adinda. Aduh. Ya, Bu Adinda, sebentar. Ini ada pop-up info. Isinya infonya tentang apa? Karena ini ada suara ya sebetulnya. Iya, Bu. Karena memang SD begitu ya, khawatirnya ada yang belum bisa membaca. Jadi saya via voice note aja begitu, Bu. Isinya tentang apa, Bu? Ini biar tidak usah saya dengarkan penuh.
ucapan selamat datang sih Bu, sama juga mengarahkan ke penari di checkpoint berikutnya. Oh, baik, baik. Berarti itu arahan untuk menuju penari berikutnya ya? Ya, betul. Baik. Oke. Berarti murid mencari penari di Betul. sebelah sini. Oke. Kemudian ini ada info. Ada info apa di dalam sini, Bu Adinda? Kalau itu dikliknya harapan saya setelah menonton video begitu Bu, arahan untuk mengerjakan kuis. Oh, arahan untuk mengerjakan kuis. Berarti videonya ini dulu ya, Betul. YouTube ini ya. Ya, sebenarnya ini lebih ke pretest begitu. Oh, ini tarinya tari apa yang ditampilkan di sini? Karena ini Dari kecak. oh, tari kecak. Baik, tari kecak. Khas Bali ya. Setelah ini selesai. Iya. Oh, Karena berarti belum sempat ada tes. ya ini pretest begitu karena saya juga masih belajar gitu ya, belum bisa mengeksplor banyak. Jadi baru yang seperti ini begitu Bu, mohon maaf. Baik, ya. Terima kasih Bu Adinda. Ini sudah cukup bagus ya Bu Adinda ya. Penempatan, kalau saya lihat sih penempatan standpoint-nya ya, ini lumayan tinggi ini. Coba saya jalan lagi ya ke sana. Ya, ini berarti ada di atas kepala playernya ya. Ya, mungkin catatan saya buat Bu Adinda sama ya, kayak tadi catatan yang saya sampaikan untuk Bu Intan. Penempatan standpoint bisa disejarkan bahu atau arah pandang player. Jadi Ibu, ini masih kelihatan terlalu tinggi sedikit aja, diturunkan sedikit. Kemudian kalau untuk penempatan yang lain sih sudah cukup ya, penempatan pop-up infonya juga penempatan video ya. Dan kalau untuk jarak pandang sih ini juga cukup, nggak terlalu jauh. Hanya saja ini tadi yang satu pop-up yang satu standpoint-nya tinggi, yang satu standpoint-nya rendah. Ini nggak diduplikat ya pada saat penempatan standpoint Bu Adinda? Enggak Bu, karena memang saya juga nggak tahu kalau ternyata bisa diduplikat. Ya, ya itu resikonya kalau kita nggak duplikat tingginya nggak sama gitu, jadi tingginya jadi berbeda-beda. Tapi kalau kita duplikat tadi sudah jelas yang saya sampaikan ke Bu Intan ya, kita bisa pakai Ctrl D gitu. Jadi nanti tinggal diduplikat terus. Jadi ketinggian dari standpoint-nya itu akan sama. Kalau untuk dari segi materi, sekali lagi saya juga tidak bisa banyak berkomentar ya. Mungkin ini intinya Bu Adinda ingin mengajarkan tentang tari daerah, tari kecak gitu ya. Betul. Cuma Bu Adinda belum bisa eksplor lebih scene seperti apa yang harus ditampilkan di sini. Mungkin ini juga bisa request buat Milea Lab ya, untuk tari-tarian daerah. Ini kan kalau kita lihat dari template yang dihadirkan ya, template-template yang ada itu sebetulnya sudah cukup lengkap ya. Saya kemarin senang sekali menemukan template baru di Milea Lab. Ada Pulau Labuan Bajo gitu ya. Tapi mungkin untuk rumah-rumah daerah ya, rumah-rumah adat, kemudian jenis-jenis tari ini kan kalau kita lihat hanya gerakannya hanya gerakan-gerakan umum ya. Mungkin nanti ke depannya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi Bapak Ibu tidak harus melampirkan video-video yang ada di YouTube, tapi bisa langsung dalam bentuk tampilan scene yang dibuat oleh Bapak Ibu. Begitu ya Bu Adinda ya. Kalau Bu Adinda tadi catatannya hanya itu aja, standpoint-nya itu tingginya tidak rata juga. Jadi itu nanti mohon diperbaiki ke depannya. Bu Adinda bisa pakai duplikat saja supaya tinggi standpoint-nya dari awal sampai akhir tetap sama gitu. Kalau untuk fungsi yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan Bu Adinda? Izin kalau cukup waktunya ingin dicontohkan begitu Bu untuk duplikat standpoint. Oh, baik. Saya harus buka pilihannya. Baik, sebentar. Baik, sebentar ya. Baik, sebentar.
Selain kendala itu ada lagi, Bu? Untuk jenis kuis, apakah hanya pilihan ganda atau bisa jenis-jenis lainnya begitu? Nah, ini juga masih PR ya. Selama ini sih masih bentuknya pilihan ganda. Kalau misalnya bentuk pertanyaan, sebentar saya putuskan dulu ini. Uraian, itu selama ini belum ada ya. Oh iya Ibu, izin Ya. menambahkan yang tadi juga yang saya kan tidak muncul ya, itu gimana ya Bu? Yang di kuis, yang kuisnya. Bu Intan pada saat menginput kuis itu tapi terlihat, cuma pada saat di save nggak ada, begitu ya? Ya, pas di review nggak ada. Ya. Iya, sebentar ya. Ya, Bu Intan seringnya tuh kalau kendala seperti itu sih muncul di apa namanya jaringan. Tapi mungkin nanti akan ada penjelasan lebih ya kalau di sini ada Mas Andre, mungkin Mas Andre bisa membantu saya sedikit kalau seandainya kita memasukkan kuis tapi kuisnya tidak bisa terbaca atau terlihat ketika selesai di save gitu ya. Ya. Saya juga masuk ke sininya Bu Intan, memang saya nggak melihat ada kuis di situ, tidak terlihat sama sekali. Jadi saya lihat di bawah, di atas juga tidak ada gitu ya. Atau Mbak Masita, halo? Ya, halo Ibu. Ya. Ya, mohon izin menambahkan juga kalau sekiranya ada kendala terkait kuis gitu ya, yang sebenarnya sudah Bapak Ibu buat, tapi ketika dicek dalam viewersnya itu tidak muncul, mungkin itu bisa dicek juga Ibu dari total nilainya gitu. Karena kan nilainya harus Iya, sesuai betul. ya, harus 100. Ditakutkan ada 2 pertanyaan, tapi harusnya masing-masing 50-50, tapi mungkin terlewat, jadi totalnya itu tidak full 100. Gitu sih Bu. Jadi ditakutkan karena kendala dari nilai tersebut gitu. Kalau memang misalnya untuk di awal percobaan itu boleh terlebih dahulu mencoba untuk menaruhkan pertanyaannya itu mungkin 2 pertanyaan dulu aja. Jadi masing-masing 50-50 gitu. Gitu. Mungkin ditakutkan itu sih Bu. Ya, izin Bu Intan, paham tidak Bu Intan atau bagaimana Bu Intan? Ya, paham Bu. Saya sudah memasukkan nilainya. Pertanyaannya 2. Dan seperti yang disampaikan Bu Masita itu poinnya 50-50, udah 100. Begitu Bu. Udah yang sesuai yang disampaikan barusan. Tapi tetap tidak keluar. Tetap yang klik yang bawah juga yang di lantai itu biasanya kan ada yang bulatnya itu ada menu, ada exit, ada kembali. Nah, di atasnya itu nggak ada menu kuisnya itu. Jadi nggak bisa ngeklik gitu. Jadi seperti yang waktu contoh kemarin Bu Fatwa kan bisa diklik dari bawah gitu. Kalau saya mungkin nanti ada. Scene ini yang punya Bu Intan kan masih bisa direvisi ya. Coba nanti direvisi ulang, siapa tahu bisa keluar lagi. Begitu ya Mbak Sita ya. Karena kan tadi ya penempatan standpoint diperbaiki lagi lah biar lebih komplit. Gitu ya Bu Intan ya. Baik Bu Intan, izin saya share ini ya. Tadi Bu Intan minta sebentar, mana ya? Sebentar Bu Intan. Laptop saya sedang membuka banyak ini. Mudah-mudahan cukup ya Bapak Ibu ya hari ini ya saya teh. Bintan, ini saya sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, ini mungkin sekaligus untuk ya. Jadi bagaimana penempatan tingginya itu sama gitu. Ini kita lihat di sini ada player yang ada di sini. Kalau saya biasa memposisikan tinggi standpoint-nya itu pundak tengkuknya atau bahunya dari playernya supaya tingginya pada saat ditatap itu ketika menggunakan kacamata VR itu pas enak gitu. Jadi karena murid-murid saya itu murid sekolah dasar, kalau mereka terlalu begini mereka juga kasihan gitu, atau terlalu dengak tuh mereka juga kasihan. Jadi Bapak Ibu standpoint-nya seperti biasa, tinggal bisa diletakkan, misalnya mau diletakkan di sini, tapi sekali lagi
usahakan tingginya sama dengan pundak dari playernya, gitu ya. Ya. Ya, Bu mau berat ya kasih yang perspektif dari belakang. Ya, kalau dari belakang kan ini masih kelihatan di atas ya. Jadi sebisa mungkin dilihat tingginya itu sebahu gitu. Jadi kalau sebahu ini masih bisa diturunkan lagi sedikit. Maaf. Ya. Kemudian ya, kalau segini ya sama seperti Bu Intan, Bu siapa tadi, Bu Dinda, saya juga sama ya. Berkali-kali ini nggak bisa langsung gitu. Tetap harus dilihat dan dicek lagi. Setelah selesai, saya pakai kacamata VR-nya, saya coba kira-kira nyaman nggak ya murid saya melihat posisi scene-nya yang seperti ini. Nah, ini kalau sudah ditempuh ya, kurang lebih seperti ini sudah nyaman untuk dilihat. Jadi pandangannya itu sama gitu ya. Nah, untuk permasalahannya Bu Intan dan Bu Dinda tadi kan biasanya kita narik lagi ya, begini ya. Nah, pada saat narik itu posisi tingginya nggak akan sama. Jadi lebih baik Bu Intan atau Bu Adinda bikinnya di copy saja. Caranya tinggal Ctrl J, itu kelihatan ya, keluar, tinggal diposisikan sesuai, tinggal diposisikan sesuai keinginan Bu Bu Intan atau Bu Dinda gitu. Jadi kalau kayak gini kan nggak sama nih. Posisi yang nomor 2 yang tadi saya ambil dari interaction ini dengan yang saya copy dari standpoint 1. Jadi tingginya nggak sama. Kalau maka standpoint-nya akan naik turun. Terus terang, ketika saya belajar pertama kali pun saya melakukan hal yang sama. Sehingga saat saya bikin scene sedang mengelilingi Ka'bah. Itu playernya ternyata sampai masuk ke dalam tanah. Karena standpoint-nya ada yang di bawah. Jadi kakinya atau badannya setengahnya masuk ke dalam. Nah, kalau Bu Intan atau Bu Dinda